Pak Ganjar, Pak Ganjar udah tahu belum keputusan KPU kalau pilpresnya 2 putaran, Pak? Jangan-jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3. Iya, betul sekali. Peserta 2 putarannya yaitu 01 dan 03, Pak. 02 nggak ikut karena sudah gugur. 02 sudah menang. Jadi putaran keduanya 001 dan 03 untuk mencari runner up juara 2. Kayak Piala Dunia aja. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Kalau saya percaya, Pak. Bahkan saya punya sedikit analisis buat Bapak kenapa suara Bapak di pemilu ini tuh kecil sekali. Yang pertama, menurut saya, Bapak itu salah strategi berkampanye. Kalau yang saya lihat, Bapak dan tim Bapak itu kalau kampanye itu masih yang ngenyek gitu loh, Pak. Menghina, mendiskriminasi gitu, merendahkan. Itu tuh bisa membuat suara Bapak berkurang, Pak. Kalau kita lihat kemarin Cak Lontong, itu kan yang sampai, "Siapa kuwi tangannya kiteng? Wong deso," terus matanya sampai mendelik-mendelik. Itu kan bikin orang sakit hati, Pak, bikin tersinggung gitu loh, Pak, dan itu bisa mengurangi suara Bapak. Pun termasuk juga yang Mbak Uwu yang dia kampanye sambil bilang liane gagal semenang Ganjar, itu juga tuh sebenarnya tuh kampanye model begitu tuh kampanye lawas, Pak, harusnya tidak digunakan. Ataupun ketika Bapak itu tanya PSI ki sopo, itu kan sistemnya kayak ngenyek, Pak. Orang bisa nggak suka karena itu, Pak. Atau ada juga, Pak, waktu Bapak bilang mediamu opo, itu sama juga, Pak. Bisa jadi jurnalis nggak pilih Bapak karena itu sangat mungkin terjadi. Terus juga ada beberapa momen di mana Bapak sama Pak Mahfud ini terlihat kurang klik. Bukan salahnya Pak Mahfud malah, menurut saya karena Bapak kurang merangkul wakil. Ada momen di mana Bapak itu bilang ke wartawan, kalau mau tanya wakil saya gitu ya. Alih-alih Bapak bilang tanya ke Prof Mahfud atau Pak Mahfud. Tapi Bapak bilang kayak duting kemburi itu apa ya? Nunjuk ke belakang terus Bapak bilang tanya wakil saya, itu kurang gimana gitu, Pak, dilihatnya. Atau ketika Pak Ganjar itu jalan, alih-alih jalan sama Pak Mahfud ya, seperti Prabowo Gibran. Pak Prabowo kan juga nggak sama istrinya kan, seperti Pak Mahfud kan nggak selalu sama istrinya. Itu Bapak alih-alih jalan berdua biar kelihatan klik, biar kelihatan cocok, meskipun gimmick gitu loh, Pak. Tapi Bapak malah jalan sama Bu Atiko gitu. Jadi itu kayak orang tuh ngelihatnya ini kayaknya nggak ada chemistry kayak gitu. Dan yang terakhir menurut saya tuh yang paling epic ketika Bapak menutup debat dengan kata-kata yang menurut saya kurang pas, Pak. Itu kan waktu debat itu kan urutannya Pak Anies dulu. Pak Anies nutupnya dengan retorika indah lah. Terus setelah itu nomor 2 Pak Prabowo. Pak Prabowo ini nutupnya malah minta maaf nih sama Bapak. Terus tiba-tiba pindah ke Pak Ganjar. Pak Ganjar malah begitu penutupan debatnya. Jadi orang tuh kayak ngelihatnya udah adem-adem. Tiba-tiba waktu Bapak ngomong mak jelek gitu loh, Pak. Udah pedes tenan nih gitu, Pak. Jadi ya itulah rangkuman dari saya kenapa bisa suara Bapak itu rendah gitu. Mungkin ada yang menambahi gitu ya, Pak ya. Ini kan negara demokrasi, Pak, saya juga menyampaikan. Mungkin begitu menurut saya. Sekian, terima kasih. Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Meskipun kami hanya sebagai rakyat, tapi ada sesuatu yang kami ingat. Banyak media yang juga mengangkat. Anda bilang gini, kalau gak siap debat ya jangan ikut debat. Iya. Namun kita lihat realitas sekarang. Quick count Anda 20% kurang. Saya juga boleh dong bilang, kalau gak siap kalah jangan ikut perang. Orang Jawa menyebutnya kualat, merasa seolah-olah hebat dan kuat. Malah sekarang pada rame sambat kalau ada kecurangan yang dibuat-buat. Detik-detik akhir muncul film Dirty Vote yang membuat masa tenang jadi ribut. Tapi kami masyarakat tak rumput, tak bergeming apalagi terhasut. Kalau rakyat sudah berkehendak, jenengan mau apalagi, Pak. Di kandang banteng pun telah lama nampak, kalau suara Anda juga kalah telak.
Ngapunten Pak, ngapunten Pak. Jadi benar banyak yang tidak percaya dengan hasil quick count. Lantas bagaimana keadaan dunia maya saat ini? Mereka pada teriak curang, Kakang Mbok. Benarkah yang kau katakan? Lihat saja di Facebook atau YouTube. Baiklah kalau begitu, akan kulihat di Facebook dan berita di YouTube. Baskom saktiku, tunjukkan padaku berita yang sedang viral di Facebook saat ini. Untuk melanjutkan, Anda harus login terlebih dahulu. Kenapa bisa keluar? Aneh. Pasti gara-gara kemarin aku membuat FB Pro. Makanya akun Facebook itu tidak usah banyak-banyak. Itu dia. Aku ikut-ikutan ini Wartiem, katanya bisa dapat duit. Tetapi masalahnya itu, berandaku penuh dengan emak-emak. Semua jadi konten, nyapu jadi konten, semua jadi konten. Emang gue pikirin. Aku ingat, emailnya itu Mak Lampir 321. Dan sandinya Tonggoku Panasan 123, yes. Selamat Anda berhasil login. Lihatlah, benarkan yang aku bilang. Banyak berita kecurangan dari 02. Aneh. Kalau memang mau niat curang, kenapa di video? Aku juga heran, Kakang Mbok. Semua seperti rekayasa. Waspada. Aku tidak menuduh dan tidak membela 02. Lalu bagaimana menurut Kakang Mbok? Apakah berita ini benar adanya? Setiap pemilu itu pasti ada kecurangan, tapi bisa jadi dari pihak lain atau sebaliknya. Coba kamu lihat, kecurangan itu tidak hanya dari 02, 03 dan paslon lain juga pasti ada kecurangan. Surat suara tersebut diduga dicoblos secara tidak sah di Malaysia. Terlihat surat suara itu bahkan sudah dicoblos di gambar Ganjar Mahfud. Belum tentu ini yang melakukannya adalah paslon 03. Dan ini juga belum tentu paslon 01 yang melakukannya. Orang yang mau nyolong ayam saja sembunyi-sembunyi biar tidak ketahuan orang. Padahal itu maling kelas krece. Sedangkan ini malingnya sudah kelas dewa, maling suara rakyat. Masa iya mau di video? Masuk akal juga. Cerdaslah. Orang-orang seperti itu biasanya hanya ingin menjatuhkan. Banyak yang meneriakan kebenaran mengatasnamakan Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Aku tidak mengerti yang kamu ucapkan, Kakang Mbok. Tidak perlu saling hujat jika kita benar percaya kepada Tuhan. Sekalipun seluruh dunia ini curang, jika Allah tidak menghendaki dia jadi pemimpin, walaupun kita mau controk-controkan, jotos-jotosan, maka tetap tidak akan pernah jadi. Kita sebagai manusia cukup ikhtiar saja. Ikhtiar sewajarnya, tidak usah terlalu memaksakan kehendak. Ingin menyampaikan terima kasih kepada partai pengusung, pendukung, seluruh masyarakat dan relawan ya atas hasil quick count-nya. Tapi biasanya kalau quick count yang seperti ini kan ada yang nanti tidak setuju kan. Oh, jangan diklaim dulu lah kalau menang, tunggu real count. Maka saya ingin menyampaikan terima kasih. Ini artinya apakah nantinya Pak Ganjar akan mendeklarasikan secepatnya atau masih akan menunggu? Setidaknya deklarasinya ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap di mana satu kemenangan berdasarkan quick count. Yang kedua adalah apa yang ada di real count nanti. Maka apapun namanya deklarasinya ada deklarasi quick count dan deklarasi real count. Tadi kita sudah sampaikan melalui media, kita berdua menyampaikan kepada masyarakat. Yang menang itu sudah diketahui, sudah digariskan oleh Allah. Dan tugas kita adalah membuktikan di TPS. Dan hari ini bukti itu secara hipotesis diberikan oleh para pollster, para surveyor, ya. Dan kemudian hasilnya keluar dalam bentuk quick count. Ganjar yang sekarang nggak mengakui quick count. Tapi sekali lagi prinsip kita akan nunggu keputusan dari KPU. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya ya?
Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Saya belum melihat kekalahan yang ada adalah rekapnya yang belum ada adalah rekap. Karena ada yang menarik gitu ya. Hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya mampu. Ya. Mari kita lihat, maka kita hati-hati, tidak perlu marah. Silahkan ikuti proses kawan-kawan para penduduk Ganjar Mahfud. Percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya? Percaya. Oke. Tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Karena keberhasilan yang didapat adalah soal kepercayaan. Gatel, ngono kuwi gek ngomong apa? Jabang bayi ledala. Janganlah bercurang-curang. Apalah gunanya bercurang-curang? Jabang bayi anis. Rasa nuduh-nuduh ngono kuwi. Nek ana bukti ki mbok yo ndang dilaporke. Rasa menggiring opini dan membuat fitnah. Rakyat yo ora percaya wis nis karo omonganmu kuwi. Jabang bayi ledala. Lagi ngono kae ning Madura ana video Viti sing beredar. Ada salah satu TPS bahwa melakukan pencoblosan di salah satu paslon. Yo korupamu kuwi sing dicoblosi ngono kuwi curang apa ora tak takon aku. Jabang bayi nis. Tolong Viti iki dijawab nek liwat ning berandamu. Sopo sing melakukan kecurangan iki tak takon aku. Ora usah nuduh-nuduh apa meneh ngongkon emak-emak kon demo kaya ngono kuwi. Emak-emak sing demo kuwi to ya sing nganggo kerudung lan jilbab merah kuwi adalah salah satu kader PKS. Mokon bengok sampai mengatakan ini dan itu. Jabang bayi ledala. Lah wong sing nyalon Pak Prabowo, sing didemo kok Pak Jokowi iki jane waras pora gerombolanmu kuwi. Waneh kabeh kok pendukung siji iki nek kalah ya mbok ya kalah, akoni wae. Rasah nudah-nuduh. Aku malah kelingan omongane Pak Mahfud bahwa KPU akan selalu salah dan disalahkan pada pihak yang kalah. Gatel, angel wis angel. Hasil quick count sudah digelar. Jangan harap menang kalian Anies Ganjar. Curang hanya jadi tontonan bagi mereka yang disuap dengan tambah sangonan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Sabar dan dulu. Tanam singkong jadi jagung, apa yang ditunggu? Perbaikan atau perubahan? Keduaan tak pantas diberlanjutkan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Quick count kalau menang diterima, kalau kalah ditolak. Kemarin kan setelah quick count itu, sebetulnya wartawan kan udah wawancara kepada capres, ya. Jadi sebetulnya kan kalau lihat reaksi para capres kemarin ini,
kan Mas Anies kira-kira ya masih menahan diri lah ya. Terus kemudian ya kita tunggulah proses. Kemudian kalau Mas Ganjar itu selain mengatakan tunggu proses, dia malah balikin begini. Anda percaya nggak dengan suara saya segitu gitu? Loh, saya langsung begini-begini. Karena dulu dengan waktu Pilkada Jakarta itu, Pilkada Jawa Tengah itu, ya yang namanya Mas Ganjar itu, yang dilihat hasil quick count langsung percaya gitu loh. Jangankan Mas Ganjar waktu itu, Pak Bibit yang orangnya emosi tinggi aja dan petahana pada waktu itu langsung terima kok. Gitu. Jadi kenapa sekarang Mas Ganjar, termasuk juga Mas Anies, pakai nunda-nunda reaksinya? Mas Anies sendiri kan juga udah pernah punya pengalaman maju pilkada, pilkada Jakarta, udah pernah ngalamin. Dulu waktu menang lawan Ahok, langsung begini sama quick count, gini kan. Masa sekarang quick count itu kita harus hati-hati, ya kayak gimana sih? Iyalah, jadi kita itu gimana ya? Kalau orang yang nggak pernah ikut pilkada, nggak pernah ikut pilpres, wajar ya. Lalu kemudian menolak, mungkin wajar karena nggak pernah punya pengalaman. Tapi mereka udah pernah ikut pilkada. Kalau Mas Ganjar malah 2 kali kan begitu kan. Lalu semuanya juga kesimpulannya itu sudah diambil lewat quick count, menunggu dari hasil KPU. Waktu itu diterima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka. Kok sekarang tangannya nutup gitu loh? Kayak gimana sih kan? Jadi sebenarnya nggak konsisten. Nah, ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3 keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakut, ya kan pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya versi quick count. Terima kasih. Terima kasih.